Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, ikhwani ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nasbiranna 'ala ma adzaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Shadaqallahul azim. Hadirin salat Jumat hafizakumullah. Dari banyaknya jenis keimanan seseorang mukmin, terdapat dua keimanan yang paling utama, yaitu bersikap sabar dan bersyukur. Yang pertama, terkait dengan kesabaran. Perilaku sabar terbentuk dari pengetahuan dan perbuatan. Pengetahuan ibarat sebuah pohonnya, dan perbuatan ibarat sebuah buahnya. Kesabaran akan melahirkan kekuatan dorongan yang menuntun kita untuk berbuat secara sistematis dan tidak gegabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walanajziyannal ladzina sabaru." Aku pasti akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "As-sabru was-samaha." Iman adalah kesabaran dan lapang dada. Bersabar ada kalanya dilakukan saat menjalankan ibadah ataupun saat menahan syahwat. Di semua kondisi, di semua situasi, setiap orang pasti butuh kesabaran. Supaya apa? Supaya dia tidak melangkahi batas kesederhanaan dalam hal-hal yang diperbolehkan menuju hal-hal yang berlebihan. Kesabaran dalam beribadah adalah dengan menyadari bahwa dirinya bersabar dalam waktu yang tidak lama. Dan sebagai imbalannya, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Dalam hal ini, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang mukmin? Yang harus dilakukan adalah bersabar dari mempertontonkannya kepada orang lain dan tidak melakukan perkara yang merusaknya. Sabar yang paling berat adalah menahan syahwat dan melampiaskannya di tempat yang sesuai dengan syariat. Salah satu kondisi yang menuntut kita untuk berbuat sabar adalah ketika diri kita mendapat perlakuan dan perkataan yang buruk dari orang lain. Beberapa sahabat mengatakan, kami tidak pernah menganggap keimanan seseorang sempurna ketika dia tidak bersabar atas derita yang menimpanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala nasbiranna 'ala ma adzaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun." Aku sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Hanya kepada Allah saja orang yang bertawakal berserah diri. Quran Surat Ibrahim ayat 12. Kadangkala kita harus bersabar secara fisik dan mental atas sebuah perbuatan yang dilakukan. Seringkali kita bersabar dan menahan diri untuk membalas suatu perbuatan orang lain. Bagian lain yang harus dihadapi dengan kesabaran adalah segala keburukan yang menimpa tanpa bisa dihindari, seperti musibah penyakit, tidak berfungsinya anggota tubuh, dan ditinggal oleh orang yang disayang. Di antara banyaknya hal-hal yang harus dihadapi dengan kesadaran, terdapat kesabaran yang paling mulia, yaitu sabarnya orang yang terkena musibah. Dia mampu bersabar sedangkan orang lain tidak mengetahui hal tersebut.
Hadirin sholat Jumat, hafizakumullah. Keimanan seseorang yang selanjutnya yaitu bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Syukur adalah mengetahui bahwa Allah yang memberi nikmat. Setelah kita tahu setiap detail nikmat Allah yang diberikan kepada kita, ruh kita, jasad kita, tubuh kita, dan semua urusan hidup yang kita butuhkan, kegembiraan karena Allah, kesenangan karena Allah, nikmatnya dan anugerah yang dilimpahkan akan tampak dalam hati kita. Setiap orang mempunyai dua opsi ketika ditanya sesuatu. Yang pertama, dia akan bersyukur sehingga menjadi orang yang taat, dan yang kedua, dia akan mengeluh sehingga menjadi orang yang bermaksiat. Dapat disimpulkan bahwa syukur dapat diartikan sebagai penggunaan nikmat sesuai tujuan penciptaannya. Hadirin sholat Jumat, hafizakumullah. Marilah kita tanamkan dalam diri kita semua sikap sabar dan sikap syukur untuk memperkokoh dan memperkuat keimanan kita sebagai seorang mukmin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.